Halo friends, selamat datang di Total Recap. Recap, review, dan rekomendasi film serta series dari berbagai genre dengan pilihan tema yang unik. Kali ini kita akan merecap dari series berjudul Wayward Pines. Series ini pertama kali ditayangkan pada 14 Mei 2015 di jaringan televisi Fox dan berakhir pada 27 Juli 2016. Serial ini memiliki dua musim dengan masing-masing 10 episode. Wayward Pines adalah sebuah serial televisi thriller fiksi ilmiah yang didasarkan pada trilogi novel karya Black Roach. Series ini mengikuti kisah misterius dan mencekam yang terjadi di sebuah kota kecil bernama Wayward Pines. Baiklah, selanjutnya mari kita mulai recap dari series Wayward Pines Season 1. Seorang agen pemerintah bernama Ethan Burke bangun dari koma setelah kecelakaan di kota yang asing dengan para penduduknya yang bersikap aneh. Awalnya, Ethan ditugaskan untuk mencari dua orang rekannya yang menghilang. Dalam misinya untuk menemukan rekannya tersebut, Ethan mengalami kecelakaan, lalu terbangun di sebuah rumah sakit di kota kecil bernama Wayward Pines. Sejak dia terbangun, semua orang yang dia temui terlihat aneh. Dimulai dari Pamela, seorang perawat yang menanganinya, yang tidak memberikan banyak jawaban tentang di mana barang-barang pribadinya. Setelah keluar dari rumah sakit, Ethan pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan bartender bernama Beverly. Ethan kemudian meminjam telepon untuk menelepon rumahnya dengan tujuan mengabari istri dan anaknya. Namun, dia hanya bisa meninggalkan pesan suara karena keluarganya tidak mengangkat telepon. Beverly kemudian memberikan sebuah catatan pada Ethan, yaitu sebuah alamat yang menurutnya adalah alamatnya dia tinggal. Jika Ethan mungkin membutuhkan bantuannya karena saat ini Ethan terlihat sangat bingung. Esok paginya setelah diusir dari hotel karena tidak punya uang untuk membayar, Ethan kemudian pergi ke alamat yang diberikan oleh Beverly. Di alamat tersebut ternyata adalah rumah tua yang tidak terawat dibanding dengan rumah-rumah lain yang ada di kota itu. Ethan kemudian masuk ke dalam rumah dan menemukan salah satu rekan yang sedang dia cari selama ini sudah menjadi mayat yang membusuk. Mendapati hal aneh ini, kemudian Ethan pergi ke kantor sheriff untuk melaporkan temuannya. Di kantor sheriff hanya ada dua orang, seorang admin bernama Arlene yang tampak cuek, dan Sheriff Pop yang sama tidak pedulinya. Selain melaporkan mengenai temuannya di rumah kosong, Ethan juga meminta barang-barang pribadinya yang mungkin disimpan oleh sheriff. Namun, Sheriff Pop dengan angkuh mengatakan bahwa dia tidak memilikinya. Meski Ethan adalah seorang agen pemerintah, Sheriff Pop tampaknya tidak terlalu menghormatinya. Dia hanya mengatakan pada Ethan bahwa akan menyelidiki tentang temuannya di rumah kosong. Setelah itu, Ethan kemudian meminjam telepon untuk menelpon kantornya. Saat menelpon, dia hanya tersambung pada resepsionis kantor dan mengatakan bahwa atasannya yaitu Adam Hessler tidak ada di tempat dan berjanji akan menyampaikan pesannya. Sementara itu di tempat lain yaitu di kantor agen pemerintahan, Adam Hessler dan yang lainnya menemukan mobil yang ditumpangi oleh Ethan dan rekannya, namun tidak ditemukan mayat Ethan. Dan anehnya, mereka juga tidak menemukan jejak DNA Ethan pada kendaraan tersebut. Adam lalu mengabarkan kepada Teresa, istri Ethan, bahwa Ethan mengalami kecelakaan dan mayatnya tidak ditemukan. Tapi Teresa justru menduga bahwa Ethan kembali berselingkuh dengan wanita lain, seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya. Kembali ke Wayward Pines, Ethan pergi ke bar untuk bertemu Beverly di tempat kerja. Tapi pegawai bar yang berada di sana membuat Ethan bingung dengan mengatakan bahwa tidak ada pegawai wanita di bar itu, seolah-olah membuat Ethan terlihat berhayal. Ethan menjadi marah karena dipermainkan. Pegawai bar lalu memukul Ethan hingga pingsan dan menelpon bantuan. Ethan selanjutnya terbangun di ranjang rumah sakit dalam keadaan terikat, ditemani oleh pria yang mengenalkan dirinya sebagai Dr. Jenskin, seorang psikiater. Dr. Jenskin mengatakan bahwa Ethan mengalami masalah pada otaknya akibat kecelakaan dan harus segera dioperasi, dan tidak terima dengan paksaan operasi. Namun kemudian Pamela menyuntikkan obat bius pada Ethan. Saat Ethan akan dibawa ke ruang operasi, Beverly kemudian datang untuk menyelamatkan Ethan. Mereka kemudian berhasil kabur dengan melukai Pamela. Beverly lalu membawa Ethan ke pemakaman yang berada di dalam hutan. Ia juga menceritakan tentang dirinya sendiri bahwa setelah mengalami kecelakaan di tahun 1999, dia lalu terbangun di Wayward Pines. Menurutnya dia sudah 2 tahun di sana. Ethan merasa bingung karena yang Ethan ingat sebelum dirinya kecelakaan adalah tahun 2014. Harusnya Beverly sudah 15 tahun berada di sana. Ethan pun lalu tertidur karena efek obat bius. Esok harinya, Ethan kembali ke kota dan melihat orang yang dia kenal
terkenal, yaitu Kate, rekan kerja dan sekaligus mantan selingkuhannya dahulu. Ethan lalu mengikuti Kate ke rumahnya. Selain tampak lebih tua, Kate juga sudah bersuami. Meski awalnya Kate berpura-pura tidak mengenali Ethan, Kate akhirnya berbicara bahwa dia sudah 12 tahun berada di sana. Ethan tambah bingung lagi. Beverly dari tahun 99 mengatakan sudah 2 tahun berada di sana, dan Kate yang baru dia temui sebulan sebelumnya sudah berada 12 tahun di kota tersebut. Sebelum meninggalkan Ethan, Kate hanya memberitahu bahwa banyak kamera dan telinga yang mengawasi. Ethan lalu mencuri sebuah mobil, kemudian mencoba pergi meninggalkan Wayward Pines. Namun, seperti yang sudah bisa ditebak, tak ada jalan keluar. Ethan hanya memutar saja dan kembali lagi ke tempat yang sama. Ethan lalu mencoba masuk lebih jauh ke dalam hutan, namun hasilnya sama saja. Ethan justru menemukan misteri baru, bahwa dinding bertegangan listrik tinggi memagari seluruh kota, memastikan tidak ada yang keluar ataupun masuk. Kemudian kembali ke mobil curiannya, Ethan dihadang dan dipukul oleh Sheriff Pop. Dan sekali lagi Sheriff Pop tidak peduli meskipun Ethan adalah agen pemerintah. Ethan lalu dikembalikan ke hotel satu-satunya di Wayward Pines dan diminta tidak membuat masalah dan dilarang pergi dari kota itu. Esok harinya Ethan keluar dari hotel meskipun mendapat larangan. Ethan kembali ke rumah kosong tempat mayat temannya masih ada di sana. Ethan lalu menemukan sebuah catatan di dalam sepatu mayat tersebut. Namun Sheriff Pop keburu datang dan memintanya pergi, mengatakan bahwa akan ada petugas forensik yang mengurus. Ethan lalu pergi ke bar dan kali ini dia menemukan Beverly. Beverly lalu mengajaknya berdansa agar bisa mengobrol lebih dekat karena terdapat mikrofon di mana-mana. Kemudian pekerja pengantar susu datang dan Beverly menyuruh Ethan pergi sambil memberi uang untuk membeli kopi. Di kedai kopi, Ethan kembali menelpon kantornya, namun tetap tersambung pada resepsionis dan berjanji akan menyampaikan pada Adam Hessler. Ethan lalu menanyakan apakah dia berada di gedung lantai 7. Resepsionis tersebut menjawab benar, namun Ethan membalas dengan bahwa tidak ada lantai 7 di gedung tersebut. Ethan menyadari bahwa yang menjawab teleponnya bukanlah resepsionis kantornya. Telepon pun kemudian ditutup dengan segera. Ethan lalu membayar kopi dengan uang yang diberikan oleh Beverly, dan dia merasa aneh bahwa uang yang digunakan adalah uang palsu. Namun tidak ada yang peduli tentang hal itu. Ethan lalu pergi ke sebuah toko mainan, di mana Kate dan suaminya bekerja di sana. Ethan masih mencari penjelasan dari Kate tentang kota tersebut, dan tentang misteri yang berada di situ. Namun Kate tidak bisa memberitahu yang sebenarnya. Saat akan keluar dari toko, Ethan menyadari bahwa ada peraturan kota yang ditempel di toko tersebut, yang berisi bahwa jangan coba-coba kabur, jangan membahas masa lalu, jangan membahas kehidupan sebelumnya, dan selalu mengangkat telepon jika berdering. Ethan lalu pergi ke kantor sheriff dan mengetahui bahwa mayat Evans telah dipindahkan ke kamar mayat rumah sakit. Ethan lalu menuju rumah sakit dan berhasil mengambil catatan milik Evans yang berisi petunjuk untuk kabur dari Wayward Pines. Beverly dan Ethan bertemu di pemakaman di dalam hutan. Menurut Beverly, di sana tempat paling aman untuk berbicara. Mereka membicarakan mengenai rencana untuk kabur berdasarkan catatan milik Evans. Beverly kemudian memberitahu Ethan bahwa mereka semua ditanamkan pelacak dalam tubuhnya. Beverly membantu mengeluarkan pelacak dari tubuh Ethan, tapi dia tidak boleh membuangnya. Hanya membuangnya ketika benar-benar akan melarikan diri. Beverly juga memberitahu bahwa kematian Evans adalah bukan rahasia. Semua warga tahu yang membunuh Evans, yaitu Sheriff Pop. Evans ditangkap dan digorok lehernya oleh Sheriff Pop di hadapan semua warga Wayward Pines karena tertangkap melanggar peraturan. Di perjalanan pulang, Beverly dan Ethan bertemu dengan Kate dan suaminya Harold, yang seperti biasa tampak ramah penuh kepalsuan. Lalu Kate mengundang Ethan dan Beverly ke rumahnya untuk makan malam esok hari. Ethan pun mengiyakan ajakan Kate. Beverly sebenarnya ragu untuk datang karena Kate tidak bisa dipercaya dan terlalu setia dengan peraturan Wayward Pines. Namun, Ethan meyakinkan bahwa mereka bisa memanfaatkan momennya. Mereka berencana akan meninggalkan pelacak di rumah Kate, kemudian kabur melewati hutan menggunakan peta milik Evans. Esok harinya setelah Ethan mengecek rute pada catatan Evans, dia kemudian bersama Beverly pergi ke rumah Kate untuk makan malam. Meski Beverly sangat gugup dan takut rencana mereka akan gagal. Saat makan malam, Ethan pergi ke toilet untuk memeriksa apakah ada kamera di sana. Lalu kemudian dia meninggalkan pelacaknya dan kembali ke meja makan untuk memberi tanda pada Beverly. Namun sayangnya Beverly keceplosan bicara dan menceritakan bahwa dia memiliki seorang anak.
Hal ini membuat Kate menyadari bahwa Beverly berani membicarakan masa lalu dan mengetahui bahwa mereka mungkin berencana kabur. Beverly yang gugup kemudian pergi meninggalkan rumah Kate. Ethan juga lalu berpamitan pada Kate untuk menyusul Beverly. Sepertinya Ethan, Kate kemudian melapor tentang rencana kabur Ethan dan Beverly. Beverly sangat ketakutan bahwa rencana mereka akan gagal. Tapi Ethan meyakinkan Beverly bahwa dia akan memastikan mereka berhasil. Sesaat kemudian seluruh telepon di rumah penduduk berdering. Beverly makin ketakutan bahwa itu adalah tanda mereka akan tertangkap. Seluruh warga keluar untuk mengejar mereka. Namun konyolnya, Ethan menyuruh Beverly untuk pergi ke hutan lebih dulu dan memberikan petanya. Dan tentu saja dengan mudahnya Beverly tertangkap oleh warga. Beverly pun kemudian digiring ke tengah kota, lalu Sheriff Pop siap mengeksekusinya sebagai contoh ketidakpatuhan pada peraturan Wayward Pines dan memberi penghargaan pada Kate dan suaminya sebagai warga teladan karena sering melaporkan pelanggaran. Setelah membacakan kesalahan Beverly tentang membicarakan masa lalu dan juga berusaha untuk kabur, Sheriff Pop tanpa ragu langsung menggorok leher Beverly. Warga pun bertepuk tangan meski banyak juga yang merasa ngeri dan kasihan. Setelah eksekusi, Ethan menyelinap ke rumah Kate dan mengatakan betapa jahatnya dia. Namun Kate beralasan bahwa melaporkan Beverly adalah pilihan untuk menyelamatkan nyawa Ethan. Di lain sisi, ditunjukkan bahwa Adam Hessler ternyata mengenal Dr. Jenskin dan mengetahui keberadaan Ethan. Adam meminta kepada Dr. Jenskin untuk membatalkan apa yang sudah terjadi pada Ethan. Namun, Dr. Jenskin menolak dengan alasan program sudah dijalankan. Selanjutnya, Teresa dan Ben pergi untuk mencari jejak dari suaminya. Teresa ingin mengetahui kebenarannya apakah Ethan mati atau kembali berselingkuh. Dari kantor cabang agen pemerintahan, Teresa kemudian menemukan petunjuk bahwa Ethan terakhir menuju kota Idaho. Maka Teresa dan Ben pergi menuju ke sana juga. Selanjutnya mereka meminta petunjuk dari penjaga minimarket di pom bensin kota Idaho sambil menunjukkan sebuah foto. Dia pun mengatakan bahwa pernah melihatnya namun tidak tahu akan menuju kemana. Kemudian seorang anak kecil yang berada di situ memberitahu bahwa pernah ada kecelakaan di dekat kota kecil Wayward Pines pada beberapa hari sebelumnya. Mendengar itu, Teresa dan Ben pun kemudian menuju kota tersebut. Adam yang mengetahui tujuan dari Teresa dan Ben kemudian menelpon untuk memberitahu Dr. Jenskin bahwa mereka sedang menuju ke arah Wayward Pines. Di perjalanan, Teresa diikuti oleh Sheriff Pop yang memintanya untuk menepi. Sheriff Pop membuatnya seolah-olah oli dari mobilnya bocor dan akan membantunya untuk memperbaiki. Namun yang dilakukan Sheriff Pop justru merusak mobil milik Teresa dengan memotong salah satu selangnya. Kemudian Sheriff Pop menyuruh Teresa untuk melanjutkan perjalanan. Kembali ke Wayward Pines, Ethan mencari cara untuk kabur dengan masuk ke dalam truk pengantar suplai kebutuhan, yang menurutnya mungkin akan membawanya keluar dari Wayward Pines. Saat truk itu berhenti, Ethan keluar dari truk tersebut, di tempat yang tidak dia kenali namun pastinya bukan di luar Wayward Pines. Di situ, ia juga mendapati banyak mobil-mobil terparkir dan berdebu seperti sudah lama ditinggalkan. Salah satunya, dia menemukan mobil milik istrinya. Di dalam mobil itu juga terdapat barang pribadi milik istrinya dan juga gitar yang sudah rusak milik anaknya. Ethan kemudian bersembunyi di dalam mobil tersebut, sampai Sheriff Pop kemudian menemukannya dan menyuntiknya dengan obat bius. Ethan lalu terbangun di lantai kamar rumah sakit dan mendapat telepon yang mengabarkan bahwa anak dan istrinya telah keluar dari rumah sakit. Ethan lalu keluar dan bertanya pada Pamela tentang keluarganya. Pamela memberitahu bahwa keluarganya ada di rumah yang dulu ditempati oleh Beverly. Setelah bertemu anak dan istrinya di rumah barunya, Ethan tidak langsung menjelaskan. Hanya mengatakan bahwa di tempat itu tidak aman dan obrolan bertele-tele lainnya. Dalam kebingungannya, Ethan meminta Teresa untuk percaya padanya dan untuk tinggal di rumah itu sementara dia akan pergi keluar. Malam harinya, Ethan bertemu dengan Kate dan dilihat oleh Ben, anaknya. Ben lalu melapor pada ibunya bahwa ayahnya ternyata benar-benar berselingkuh. Ben dan Teresa pun pergi meninggalkan rumah. Kate lalu mengajak Ethan berbicara di dalam hutan mengenai peraturan di kota. Jika ingin selamat, maka Ethan harus berpura-pura hidup bahagia dan mengikuti aturan kota tersebut. Kate juga mengatakan bahwa dia tidak akan bisa keluar dari kota ini hidup-hidup. Kembali ke rumahnya, Ethan mendapati bahwa keluarganya telah pergi. Teresa dan Ben yang berjalan kaki meninggalkan kota tertangkap oleh Sheriff Pop yang memperlakukan mereka dengan kasar karena kesal dengan sikap Ethan dan keluarganya yang diistimewakan. Sheriff Pop memukul Ben lalu menaruhnya ke dalam mobil. Saat Sheriff Pop mengintimidasi Teresa, Ethan kemudian datang menyerang Sheriff Pop. Sheriff Pop berhasil lolos dan menodongkan pistolnya pada Ethan. Ben yang berada di dalam mobil lalu menabrak Sheriff Pop dengan mobilnya sendiri. Sheriff Pop pun terluka parah. Ethan lalu mengambil pistol dan menembak mati Sheriff Pop.
Ethan lalu mengambil kunci dari kantungnya. Dia menekan tombol pada salah satu kunci dan ternyata membuka gerbang pada dinding. Saat Ethan bersiap ingin kabur melewati gerbang, tubuh Sheriff Pop tiba-tiba diambil oleh makhluk yang keluar dari balik tembok dengan cepat dan tidak terlihat jelas. Mendengar suara mengerikan keluar dari tembok itu, Ethan menutup kembali gerbang dan buru-buru meninggalkan tempat itu. Ethan dan keluarganya akhirnya mau tidak mau kembali lagi ke rumahnya di Wayward Pines. Dia menjelaskan pada Teresa tentang situasi di kota, bahwa semua dipasang kamera dan mikrofon, bahwa mereka diawasi dan mereka tidak bisa keluar. Ethan meminta sampai dia menemukan jalan keluarnya, maka Teresa dan Ben harus berpura-pura membaur. Sementara itu, Ben mendapatkan kiriman paket atas namanya, berisi undangan masuk sekolah Akademi Wayward Pines lengkap dengan seragamnya. Esok harinya Ethan diangkat menjadi sheriff oleh wali kota Fisher. Mengenai kematian Sheriff Pop tidak dibicarakan dan dianggap tidak pernah terjadi. Selain itu, Ben mulai bersekolah di Akademi Wayward Pines yang diajar oleh Megan Fisher, istri dari wali kota. Di hari pertamanya, Ben mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tidak masuk akal dari Megan. Menurutnya, itu adalah tes untuk Ben sebelum bisa masuk kelas. Jawaban Ben pada hari itu belum dianggap memuaskan, sehingga Ben belum bisa masuk ke dalam kelas. Kemudian Teresa berjalan-jalan melihat kota dan mengunjungi toko milik Kate. Kate yang tahu Teresa ingin bicara hal pribadi, kemudian menyalakan kotak musik agar suaranya tidak terdengar oleh pengawas kota. Teresa menyampaikan pada Kate tentang kekecewaannya. Kate menyatakan permintaan maaf pada Teresa karena telah berselingkuh dengan suaminya. Selanjutnya di kantor sheriff, Ethan menemukan data-data asli warga yang berisi juga masa lalunya. Ethan mencoba memberikan data asli milik Arlene, adminnya, dan bertanya pada Arlene apakah dia merindukan rumah. Tapi Arlene menjawab bahwa dirinya lebih suka di Wayward Pines. Bersama dengan itu, Pamela datang memberikan tugas pertama pada Ethan sebagai sheriff, yaitu mengeksekusi salah satu warga yang mencoret-coret gedung dengan tulisan provokatif. Warga itu adalah Peter, yang biasanya bertugas mengurus properti yang akan ditinggali warga baru. Ethan menolak untuk melakukan eksekusi. Dia kemudian hanya menempatkan Peter di penjara sambil memikirkan cara lain. Ethan tetap tidak ingin menerapkan hukuman mati pada Peter. Tapi Peter sudah bersiap untuk dihukum mati, karena baginya kematian adalah satu-satunya jalan keluar dari Wayward Pine. Selanjutnya, Ethan dan Teresa berencana untuk mencari tahu lewat wali kota Fisher, karena menurut Ethan, wali kota Fisher mungkin bisa memberikan beberapa jawaban. Teresa kemudian mengajak Megan Fisher untuk makan malam bersama, agar Ethan bisa mencari kesempatan berbicara dengan wali kota. Saat makan malam, wali kota Fisher tidak bisa berbicara dengan gamblang, jadi dia hanya memberikan beberapa clue pada Ethan bahwa kota punya rencana khusus untuk anak-anak, dan menempatkan Megan, istrinya, yang dulunya adalah seorang hipnoterapi untuk mengurus anak-anak dan mengubah pola pikir mereka. Sepulang dari makan malam, kini giliran Teresa mendapat surat untuk dirinya, bahwa dia mendapat pekerjaan untuk mengisi posisi kosong di kantor properti menggantikan Peter. Kemudian, karena Ethan terus dituntut oleh Pamela untuk melakukan eksekusi pada Peter, Ethan pun membawa Peter ke hutan, menyuruhnya agar bersembunyi di sana dan tidak perlu dieksekusi. Namun, Peter menolaknya, karena dia tahu bahwa tidak ada tempat bersembunyi di kota tersebut. Peter justru berlari dan menjatuhkan diri ke pagar listrik. Ia pun kemudian mati oleh sengatan listrik. Melihat hal tersebut, Ethan makin yakin bahwa dia harus mencari tahu apa yang ada di luar pagar. Setelah berpamitan dengan Teresa, Ethan kemudian bersiap membawa beberapa senjata yang didapat dari kantor sheriff dan memulai mendaki bukit berbatu yang memisahkan kota dengan dunia luar. Ethan berhasil melewatinya dan berada di sisi lain dari kota. Di dalam hutan di luar dinding, Ethan diserang oleh beberapa makhluk yang bergerak sangat cepat yang belum diketahui jenisnya. Sampai pada keesokan paginya, Ethan melihat dengan jelas bahwa makhluk itu begitu mirip dengan manusia, hanya saja mereka tidak berpakaian dan juga memiliki gigi yang runcing serta cakar yang tajam. Mereka terlihat buas dan mengerikan. Sementara itu di sekolah, Ben kembali melakukan sesi interview dengan Megan. Kali ini Ben menjawab sesuai keinginan Megan. Ben kemudian bersama dua murid baru yang lain melakukan kegiatan yang disebut sebagai orientasi, dipandu oleh Megan yang akan membuka misteri dari Wayward Pines. Pertama, Megan menunjukkan foto-foto dari murid-murid yang telah melakukan orientasi sebelum mereka. Kemudian melanjutkan dengan foto yang diambil 90 meter dari luar perbatasan Wayward Pines, menunjukkan sebuah gambar yang katanya diambil 14 tahun lalu. Gambar makhluk yang seperti manusia, tapi sangat buas dengan gigi runcing serta cakar yang terlihat sangat berbahaya. Mereka menyebutnya sebagai abyss, atau kependekan dari aberration atau penyimpangan, yang sebenarnya adalah mutasi genetika atau manusia yang telah berevolusi menjadi predator terkuat. Satu abyss diperkirakan bisa membunuh satu regu tentara, dan mereka diketahui selalu bergerak berkelompok. Selanjutnya pada orientasi itu juga mereka diberikan sebuah koin yang terlihat sudah sangat tua, namun tertulis tahunnya adalah 2095. Menimbulkan banyak pertanyaan bagi ketiga murid. Lalu Megan meminta mereka mengingat bahwa mereka semua mengalami kecelakaan sebelum akhirnya terbangun di Wayward Pines.
Yang sebenarnya setelah kecelakaan mereka tidak tertidur sebentar, tapi sudah tertidur selama 2000 tahun lamanya. Jadi saat ini menurut Meghan adalah tahun 4028. Meghan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang terpilih yang diselamatkan dari peradaban yang sudah hancur. 2000 tahun lalu, ilmuwan bernama David Pilcher menemukan bahwa pada suatu titik manusia akan berevolusi menjadi makhluk buas, sehingga dia membuat rencana dan membangun tempat untuk mengumpulkan orang-orang dan menidurkannya dalam tabung hibernasi agar tidak terkena dampak dari mutasi genetik. Kembali pada Ethan, dia juga memecahkan misterinya sendiri. Setelah melihat para Abyss di luar perbatasan Wayward Pines, dia menuju lebih jauh lagi dan menemukan kota Idaho yang sudah hancur. Tidak lama kemudian datang helikopter, dan yang turun dari sana adalah yang dikenal sebagai Dr. Jenskin. Namun dia memperkenalkan dirinya kembali sebagai David Pilcher, seorang ilmuwan yang memulai Wayward Pines. Ethan masih ragu, namun kemudian dia setuju untuk kembali ke Wayward Pine setelah David Pilcher menjelaskan gambaran besarnya, dan sebelum para Abyss mengejar mereka. Kembali lagi ke sekolah, Meghan memberitahu pada para murid baru untuk menyimpan informasi itu untuk mereka sendiri, dan tidak boleh menceritakannya pada para orang tua. Karena menurutnya para orang dewasa tidak akan sanggup menerima kenyataan, jadi dibiarkan dalam misteri dan aturan yang sangat ketat. Meghan menceritakan bahwa sebelumnya salah satu murid pernah memberitahu orang tuanya dan berakhir dengan satu keluarga melakukan bunuh diri karena tidak sanggup menerima kenyataan. Setelah orientasi selesai, Ben dan dua murid lainnya bergabung dengan murid lain yang sudah melakukan orientasi sebelumnya, dan Meghan menyebut mereka semua sebagai first generation, yang diberikan pengetahuan, panduan, dan misi untuk membangun masa depan. Dan mereka semua diwajibkan untuk saling membantu dan setia sebagai satu kesatuan, dan membiarkan orang dewasa yang tidak mengetahui hidup dengan penuh rasa takut dan tekanan, karena jika melanggar aturan hukumannya adalah mati. Selanjutnya menggunakan helikopter, Ethan dibawa ke sebuah komplek pegunungan yang di dalamnya adalah pusat kendali Wayward Pines. Semua bahan bangunan, pakaian, dan arsip sejarah mereka simpan di sana, dan dikelola oleh lebih dari 200 volunteer yang setia pada David Pilcher dan Pamela, yang ternyata adalah adik dari David Pilcher. David dan Pamela sebenarnya membutuhkan Ethan karena keahliannya dan latar belakangnya sebagai agen pemerintah, agar bisa membantu dalam memimpin Wayward Pines. Di dalam fasilitas tersebut, Ethan juga menemukan bahwa mereka menangkap satu Abyss untuk mereka teliti. David Pilcher menceritakan awal mulanya bahwa pada tahun 1990, salah satu divisi di perusahaannya menemukan sebuah mutasi kecil yang signifikan di dalam DNA manusia. Dia sudah memperingatkan pemerintah, namun tidak ada yang peduli. Sehingga dia pada akhirnya mengumpulkan orang-orang yang mau mendengarkannya dan percaya padanya, dan menghabiskan seluruh kekayaannya serta sebagian dari para donatur untuk membangun Wayward Pines dan mengembangkan tabung hibernasi. Di tempat lain, Ethan juga melihat tabung-tabung hibernasi yang masih berisi banyak orang yang belum dibangunkan. Ethan merasa tidak setuju dengan cara David mengumpulkan orang-orang, yaitu dengan cara menculik dan menidurkan mereka tanpa persetujuan, mengambil orang-orang untuk dipisahkan dari keluarganya dan masa depannya yang sebenarnya masih panjang sampai pada masa terjadinya mutasi genetik, lalu dibangunkan di dunia yang sudah hancur adalah tindakan yang sangat kejam. Karena David mengumpulkan dan memilih orang sejak tahun 90-an dengan cara bius atau kecelakaan buatan. Kemudian dalam adegan flashback, Sheriff Pop dulunya adalah security di perusahaan milik David, yang kemudian ditugaskan untuk menculik orang-orang. Karena menurut David tidak semua mau diselamatkan, dan sebagian harus dipaksa. Meski menurut Ethan ini adalah tindakan yang kejam, tapi menurut David dia berhak melakukannya karena peradaban manusia harus selamat, dan manusia perlu dipaksa berkorban meski bukan kehendaknya sendiri. Ethan juga menanyakan kenapa menyimpan rahasia itu pada orang-orang dan membiarkan mereka dalam rasa penasaran. David lalu menjelaskan bahwa sebelumnya sudah ada kelompok pertama yang dibangunkan dan menghuni Wayward Pines. David memberitahu kenyataannya pada kelompok pertama ini, namun mereka tidak bisa menerima realitanya yang tiba-tiba bangun dalam dunia yang tidak mereka kenal, kehilangan keluarga dan teman-teman mereka, membuat Wayward Pines menjadi kacau dan dalam kehancuran. Orang-orang bunuh diri dan sebagian yang tak percaya kabur dan diserang oleh Abyss. Oleh karena itu, David melakukan rencana baru dengan membiarkan orang-orang dalam ketidaktahuan dan melarang membicarakan masa lalu. Namun menurutnya, masa itu akan segera berakhir dengan adanya first generation yang dia rencanakan, yaitu para remaja yang nantinya akan tumbuh berkembang biak mengisi kota dan memperluasnya. Menurutnya, hanya anak muda yang mampu menerima kenyataan sesungguhnya, karena mereka memiliki pikiran yang kuat dan tidak mengenal rasa takut. David kemudian juga meminta agar Ethan membantunya melindungi kota, karena akan ada gerakan terselubung yang ingin kabur melewati pagar, dan jika pagar terbuka, maka Abyss akan menyerang seluruh kota. Ethan pun bersedia melindungi kota demi keluarga dan orang-orang, namun dia juga akan melindungi mereka semua bahkan dari David. Kemudian di tempat lain, Ted, seorang kurir paket, mengantar bagian-bagian bahan peledak yang dibuat terpisah oleh beberapa orang kepada Kate dan suaminya. Rupanya Kate adalah pemimpin dari kelompok pemberontakan yang dibicarakan oleh David. Lalu Ethan sehabis dari perjalanannya kembali ke rumah dan mengungkapkan kenyataan pada Teresa yang belum sepenuhnya bisa dipercayai oleh Teresa. Hari berikutnya Ethan menemukan sebuah bom ditanam di mesin mobilnya.
Ethan lalu menyelidiki Franklin, seorang yang dulunya adalah perakit bahan peledak. Namun Franklin dengan santai tidak mengakui tuduhan Ethan. Ethan lalu gantian mencurigai Harold dan membawa Harold ke kantor sheriff. Harold lalu mengaku sebagai satu-satunya yang merencanakan menaruh bom di mobil Ethan. Dia tidak ingin memberitahu siapa saja rekan-rekannya. Namun Ethan memiliki firasat bahwa Kate juga terlibat. Kate menyangkal bahwa dia terlibat menaruh bom di mobil Ethan. Ethan lalu membalas dengan bahwa Harold adalah seorang akuntan. Jika ada yang memimpin pemberontakan, satu-satunya yang mungkin adalah Kate, karena dia adalah mantan agen. Kate lalu menceritakan awalnya mereka adalah orang-orang yang bertemu untuk membicarakan kenangan masa lalu secara sembunyi-sembunyi. Namun setelah 12 tahun, mereka akhirnya berani menyusun rencana untuk menghancurkan dinding pembatas. Ethan lalu menceritakan misteri yang sebenarnya tentang Abyss, tentang dunia yang hancur, dan tentang tahun 4028. Ethan lalu meminta Kate mempercayainya dan tidak menghancurkan tembok, serta agar dia dan teman-temannya menyerahkan bom yang telah mereka rakit. Jika Kate mau melakukannya, maka Ethan akan menutupi semua kesalahan mereka. Saat itu Kate hanya bisa menyetujui permintaan Ethan. Namun kembali ke toko mainannya, dia mengatakan pada Harold bahwa Ethan telah dicuci otaknya, sehingga mereka harus menyegerakan rencana. Selanjutnya kemudian Kate bertemu dengan Teresa di rumah sakit saat sedang melakukan pemeriksaan kandungan rutin. Teresa menceritakan kepada Kate bahwa suaminya mengatakan hal-hal aneh. Kate juga menanggapi bahwa Ethan mungkin sudah dicuci otaknya karena dia juga mengatakan hal yang sama padanya. Setelah itu, Kate mengucapkan selamat tinggal pada Teresa. Saat kembali ke rumah, Teresa menceritakan pertemuannya dengan Kate karena mereka berdua khawatir tentang keadaan Ethan. Dari pembicaraan tersebut, Ethan yakin bahwa Kate akan melakukan aksinya malam itu. Ethan lalu meminta agar Ben dan Teresa tidak keluar rumah pada malam itu. Ethan kemudian pergi ke dinding pembatas Wayward Pines, di mana Kate dan kelompoknya sedang mengaktifkan bom. Kemudian Ethan memaksa untuk mematikan bom tersebut dengan mengancam akan menembak Kate. Kate dan kelompoknya pun kemudian dimasukkan ke dalam penjara di kantor sheriff. Saat penangkapan itu, Ethan menyadari bahwa dia tidak melihat suami Kate, sehingga dia yakin bahwa akan ada bom yang lainnya. Harold rupanya menyerahkan bom lain yang berbentuk kotak musik kepada Ted untuk dibawa ke dinding pembatas di mana kelompok lain sudah menunggu. Saat itu, Amy dan Ben menyelinap masuk ke dalam truk paket milik Ted. Ketika truk dalam perjalanan, mereka menemukan kotak musik itu dan malah menyalakannya, yang mana itu adalah bom waktu. Saat musik berhenti, maka bom akan meledak. Amy dan Ben bermesraan di dalam truk tanpa menyadari telah menyalakan sebuah bom. Ethan yang melihat dari kamera keamanan menyaksikan Ted membawa bom, kemudian mengejarnya, meski beberapa orang dari pemberontak mencoba menghalangi. Karenanya Ethan menjadi terlambat saat menemukan bom tersebut sudah meledak dan melukai Ben serta Amy. Ben dan Amy kemudian dibawa ke rumah sakit, sementara beberapa anggota pemberontak termasuk Harold bersembunyi di dalam hutan, dengan salah satunya mengalami luka parah akibat tabrakan mobil. Di rumah sakit, Ben yang sudah sadar mendapat kunjungan dari Megan, yang justru memprovokasi Ben, agar dia menyalahkan ayahnya yang tidak menegakkan peraturan Wayward Pine. Megan memberitahu bahwa bom tidak akan meledak andai ayahnya tidak membebaskan Harold setelah ditangkap. Dia juga mengatakan bahwa Ben adalah pahlawan yang selamat dari bom pemberontak, dan dia bisa memotivasi First Generation untuk menegakkan aturan dengan keras seperti peraturan Wayward Pine yang sebelumnya. Ben lalu benar-benar mengatakan hal itu kepada ayahnya, menyalahkan ayahnya yang tidak becus jadi sheriff, dan lupa bahwa dialah yang sebenarnya ceroboh. Di tempat lain, kelompok pemberontak yang terluka parah akhirnya mati. Temannya ingin membawanya melewati dinding sebagai penghormatan. Karena bom sudah tidak ada, mereka kemudian mencuri sebuah truk besar yang akan digunakan untuk menabrak dinding. Saat malam hari tiba, mereka kemudian melakukan rencananya, menabrakkan truk curian dan menjebol dinding pembatas sambil membawa temannya yang sudah mati. Namun baru saja dia berbahagia karena berhasil lolos, sekelompok Abyss lalu menyerang. Bahkan sebagian berusaha masuk melalui celah di bawah truk. Beruntungnya Ethan datang dan menembaki mereka, memaksa para Abyss kembali menjauhi dinding. Setelah itu, dinding kemudian kembali diperbaiki. David kemudian mendesak Ethan agar segera mengeksekusi Kate dan anggotanya yang sedang dipenjara, agar menjadi contoh bagi anggota lain yang belum tertangkap. Namun, Ethan tentu tidak bisa menyetujuinya. Ethan lalu menangkap Harold dan memberitahu apa yang ada di luar dinding dan bagaimana nasib temannya yang berhasil keluar. Ethan meminta Harold memberikan nama-nama lain agar kejadian itu tidak terulang. Setelah mendapatkan nama-nama itu, Ethan mencarinya di kamera pengawas. Namun sayangnya, pelacak mereka ternyata sudah dilepas dan menjadikan mereka tidak diketahui keberadaannya. Di rumah sakit, Megan kembali memprovokasi Ben sebagai anak yang awalnya tidak bisa bergaul yang kemudian dipuji-puji oleh Megan sebagai pahlawan. Tentu Ben mudah sekali dipengaruhi, terlebih saat diberitahu seolah-olah kondisi Amy sekarat akibat ledakan bom. Megan meminta Ben untuk berbicara di depan First Generation, membicarakan ayahnya yang menangkap pemberontak tapi tidak berani mengeksekusinya, seperti aturan mutlak di Wayward Pine. Sehingga kota sekarang berada dalam ancaman serius. Hal ini menggerakkan Jason sebagai pemimpin dari First Generation untuk bertindak sendiri. Jason lalu pergi ke kantor sheriff. Mereka memaksa masuk tanpa rasa takut, kemudian memborgor Alin. Jason lalu mengambil senapan dan bermaksud menembaki para pemberontak. Karena itu yang ditanamkan padanya sejak kecil, yaitu melanggar aturan artinya harus mati. Jason lalu tanpa segan menembak Harold, kemudian yang lainnya.
Saat akan menembak Kate, Ethan kemudian datang dan menembak Jason untuk menghentikan tindakannya. Sementara itu, Pamela yang mulai meragukan kepemimpinan David memberikan sebuah kartu akses secara diam-diam kepada Teresa, lalu memberinya clue untuk melewati jalan Kafling 33. Teresa kemudian menemukan bunker di bawah Kafling 33 dan melihat berbagai video yang tersimpan di sana. Teresa lalu mengajak Ethan dan juga Kate untuk melihat temuannya. Mereka lalu membuka salah satu video dari Adam Hessler, teman mereka di agensi, yang memberitahu tentang Abyss dan menunjukkan gambar kota yang telah hancur. Adam berada di luar Wayward Pines untuk menyelidiki dunia luar. Dengan banyaknya file video dari berbagai belahan dunia, Kate baru mempercayai kebenarannya tentang yang pernah Ethan sampaikan. Mereka kemudian berencana untuk memberitahukan kebenaran pada semua orang. Ethan lalu menemui David di Bukit Pengawasan, mengatakan bahwa dia sudah siap untuk mengeksekusi Kate, dan meminta agar membuat semua orang berkumpul. David tidak mencurigai sama sekali, dan segera membunyikan telepon untuk mengumpulkan para warga. Di tengah acara eksekusi, Ethan memberitahukan kebenaran kepada orang-orang, meski selalu disangkal oleh Megan yang kemudian ditampar oleh Teresa karena terlalu cerewet. David yang menyaksikan perbuatan Ethan menjadi sangat kesal, lalu mematikan seluruh listrik termasuk listrik di pagar pembatas. Pamela yang mengetahui perbuatan David lalu memberitahu Ethan dan agar membawa semua orang menuju bunker. Ethan, Kate, dan beberapa orang mengambil senjata di kantor serif untuk menghadapi para Abyss. Teresa lalu menjemput Ben dan Amy di rumah sakit. Para Abyss berdatangan menyerang para warga. Sebagian yang tidak sampai bunker berakhir dimakan oleh Abyss. Pamela yang berada di komplek pegunungan berusaha menyadarkan David, namun David ingin memusnahkan semua orang dan memulai kelompok berikutnya, seperti yang sudah dia lakukan pada kelompok sebelumnya. Setiap kali orang-orang mulai memberontak, David ingin memulai lagi dengan stok orang-orang dari tabung hibernasi. Tapi kali ini Pamela tidak setuju dengan David. David pun kemudian meminta penjaga untuk menangkap Pamela dan juga para volunteer yang tidak setuju dengannya. Mereka akan ditidurkan kembali. Di dalam bunker ternyata terdapat terowongan yang menuju ke arah barat, dan terdapat lift di ujungnya yang menuju ke komplek pegunungan tempat ruang kontrol dan markas David berada. Megan menolak untuk pergi karena dia masih percaya pada David dan First Generation. Dia juga merasa harus menunggu First Generation dan membukakan pintu bunkernya jika mereka datang. Namun kenyataannya, Jason bersama First Generation memiliki bunkernya sendiri yang sudah disiapkan oleh David berikut perbekalannya untuk bersembunyi sampai Wayward Pine aman dari Abyss. Sampai di lift, Ethan dan Kate pergi lebih dulu untuk melumpuhkan para penjaga di komplek gunung, kemudian mengirim kembali lift untuk menjemput orang-orang. Di tengah keributan, Pamela yang sudah ditidurkan dibangunkan kembali oleh penjaga yang setia kepadanya. Kemudian lift pertama yang datang tidak membawa Ben dan Teresa, sehingga Ethan harus turun kembali karena Abyss sudah memasuki bunker. Ethan berhasil meloloskan warga yang tersisa ke dalam lift. Namun Abyss menaiki tangga mengejar lift. Ethan lalu mengeluarkan warga dari lift agar menaiki tangga menuju bukit. Sementara itu, Ethan tetap di lift dan merakit bom milik Kate. Sedangkan Kate dia menuju ruangan David, memaksa David agar mau menyalakan listriknya kembali, yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh David. Kemudian Pamela datang dan menembak mati David. Dia tidak ingin berdebat lagi dengan David, meski itu saudaranya sendiri, Pamela ingin ideologi David dihentikan. Listrik pun kembali dinyalakan. Setelah Ben dan yang lainnya berhasil sampai di lantai atas, Ethan mengorbankan diri dengan menekan bom yang meledakkan lift serta membakar para Abyss yang mengejar mereka. Dan konyolnya, Ben pingsan kejatuhan reruntuhan besi karena ingin melihat lift yang meledak. Di komplek pegunungan, kini Pamela memimpin bersama Kate. Mereka menyatakan akan memulai kembali dengan lebih baik dan akan membangunkan orang-orang yang tersisa serta tanpa adanya kebohongan. Namun selanjutnya diperlihatkan setelah 3 tahun 4 bulan kemudian, Ben terbangun di rumah sakit dengan Amy yang sudah jadi perawat. Amy mengatakan bahwa komplek pegunungan sudah direbut oleh First Generation. Ben dan bersama orang dewasa lain ditidurkan kembali dan baru dibangunkan setelah Amy meyakinkan teman-temannya. Keluar dari rumah sakit, Ben melihat Wayward Pine sudah kembali seperti dulu, kota yang rapih dan patuh, ditambah dengan patung David Pilcher yang dibangun dan diagungkan. Dan sampai di situ season 1 pun berakhir dengan akhir kisah yang membuka cerita baru untuk season keduanya. Oke friend, itulah tadi recap dari Wayward Pine season 1. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di Wayward Pine season 2. Dan bye-bye.